Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hefatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita mulai segmen ini dari kancah diplomasi internasional. Dari Brussel, Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Indonesia dan Uni Eropa memiliki nilai persatuan dalam keberagaman yang serupa. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Brussel, Belgia. Pada Minggu 13 Juli di Brussel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan kedekatan nilai-nilai antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia menyebut Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia sejalan dengan semboyan Uni Eropa, United in Diversity. Ursula juga menyampaikan kegembiraannya atas keberhasilan kerjasama transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership atau JETP yang dianggap sebagai kisah sukses kedua pihak. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga mengumumkan tercapainya kesepakatan politik atas perjanjian ekonomi komprehensif SEPA setelah 10 tahun proses negosiasi. So today we're taking a big step forward in this partnership, and we're doing so in 3 key areas. The first is trade. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement, we call it SEPA. Selain menekankan nilai-nilai etika dan kelangsungan lingkungan, Ursula von der Leyen juga yakin potensi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa masih sangat besar. Senada dengan itu, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kemitraan strategis dengan Uni Eropa dan menyambut Eropa sebagai mitra kunci dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan investasi. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources. So the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. Kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Brussel dilaksanakan atas undangan Presiden Komisi Eropa dan menjadi momentum penguatan hubungan Indonesia-Uni Eropa dalam berbagai sektor strategis. Java TV melaporkan. Dari Istana Wakil Presiden, Gibran Rakabuming menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman. Pernyataan itu disampaikan dalam pembekalan calon pemimpin nasional. Pada Senin 14 Juli lalu, sebanyak 210 peserta program pendidikan P3N dan P4N mengikuti pembekalan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa kepemimpinan masa kini harus berbasis realitas lapangan dan menghindari ego sektoral yang menghambat kerja bersama. Wapres juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga seperti yang dilakukan dalam program ketahanan pangan bersama TNI dan Polri. Dan di setiap kesempatan, di ratas, di sidang kabinet, beliau selalu menyampaikan kemandirian pangan dan energi itu penting, di mana ini adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa. Wapres Gibran juga memaparkan 3 agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045, yaitu hilirisasi industri, kemandirian pangan dan energi, serta penguatan sumber daya manusia. Untuk menunjang hal tersebut, program seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Kendaraan Listrik Nasional akan terus dorong agar memberikan efek berkelanjutan bagi masyarakat.
Program lain yang juga menjadi prioritas antara lain adalah makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan kurikulum berbasis kecerdasan buatan di pendidikan dasar. Minggu ini program-program seperti BSU untuk warga yang gajinya di bawah UMR ini juga akan segera disalurkan. Lalu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA nanti ada kurikulum pelajaran pilihan, pelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah. Ini penting sekali. Pak Presiden malah mengusulkan pelajaran matematika di tingkat TK. Penting sekali. Dan juga di tahun ini ada sekitar 19 T untuk merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Jadi Pak Presiden ini benar-benar punya concern yang sangat tinggi terkait pendidikan dan SDM kita. Program pendidikan P3N dan P4N merupakan transformasi dari program PPRA dan PPSA di Lemhanas, yang kini disempurnakan agar lebih adaptif dengan dinamika geopolitik global. Java TV melaporkan. Komitmen pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrim kembali ditegaskan. Menteri Sosial menyebut sekolah rakyat sebagai strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 di Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sekolah rakyat menjadi salah satu terobosan strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dalam sambutannya, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menghentikan siklus kemiskinan antar generasi. Dengan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan yang bermutu, sekolah rakyat diharapkan mengubah nasib keluarga yang selama ini tertinggal dalam sistem. Sekolah rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan. Gus Ipul juga menjelaskan trilogi prinsip dasar sekolah rakyat yang digagas Profesor Muhammad Nuh. Pertama, memuliakan orang cilik atau kaum duafa yang sering tersingkir dari sistem pendidikan formal. Kedua, menjangkau masyarakat paling bawah yang selama ini tak mampu bersaing. Dan ketiga, memberikan harapan serta membuka peluang yang sebelumnya dianggap mustahil. Trilogi sekolah rakyat adalah kesatuan gagasan dan konsep dasar lahirnya sekolah rakyat yang mencerminkan fungsi strategis dari sekolah rakyat. Pertama, memuliakan wong cilik, istilahnya Pak Nuh, kaum duafa, mereka yang terlupakan, mereka yang suaranya nyaris tidak terdengar, mereka yang papa, mereka yang memiliki anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, dan bahkan berpotensi untuk tidak sekolah. Memuliakan wong cilik dalam arti memberikan penghormatan, memberikan fasilitas sekolah unggulan, memberikan pelayanan terbaik, menumbuhkan percaya diri bahwa mereka setara dan berdaya. Sekolah rakyat menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Program ini juga dipandang sebagai upaya konkret untuk memutus kemiskinan struktural lewat pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Java TV melaporkan. Kesehatan santri jadi perhatian utama pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di 2 pondok pesantren besar di Kediri, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini
khususnya di lingkungan pesantren. Kunjungan dimulai dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Sebanyak 500 santri putri menjalani pemeriksaan yang meliputi kebugaran, gizi, mata, telinga, hingga kesehatan gigi. 90 tenaga medis dari 9 puskesmas dilibatkan dalam kegiatan ini. Menko Pratikno menyampaikan, fokus program bukan hanya mengetahui penyakit, tapi juga mengajak santri untuk mencegahnya. Bagian dari pembangunan SDM unggul itu salah satu basisnya adalah kesehatan. Jadi kesehatan fisik. Oleh karena itu dengan pemeriksaan ini kita harapkan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya penyakit, dan lebih dari itu adalah pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat agar anak-anak kita menjadi SDM unggul. Salah satunya adalah sehat, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kontributif untuk masyarakat, bangsa dan Usai Lirboyo, Menko PMK melanjutkan tinjauan ke Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri. Sebanyak 500 santri putra mengikuti pemeriksaan sama dengan dukungan 60 tenaga kesehatan dari 6 puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan masalah umum seperti gangguan mata, kondisi gigi, hingga kebiasaan merokok di kalangan santri. Selain pemeriksaan, Menko juga menyerahkan bantuan alat olahraga dari Kemenpora, serta Al-Quran dan kitab dari Kementerian Agama. Menko PMK mengapresiasi dukungan Pemda, Kemenkes, Basnas, dan komunitas pesantren dalam mensukseskan program ini. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini menargetkan 53,8 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia dan akan dimulai secara nasional Agustus mendatang. Java TV melaporkan. Musibah laut kembali terjadi. Sebuah perahu rombongan pemancing terbalik dihantam ombak besar di perairan Lekok, Pasuruan. 1 orang tewas, 3 lainnya dilaporkan hilang. Insiden terjadi pada Minggu sore saat perahu yang ditumpangi para pemancing kembali dari area Banjang menuju pantai Lekok. Saat dalam perjalanan pulang, perahu mendadak dihantam ombak besar, sehingga terbalik dan terapung di perairan pasir panjang Lekok. Perahu tersebut dikemudikan oleh Jalaluddin, 43 tahun, dan anak buahnya Sahrul, 23 tahun, warga desa Wates, Kecamatan Lekok. Melihat kejadian itu, nelayan setempat langsung memberikan pertolongan, dan sejumlah korban berhasil dievakuasi ke perahu milik seorang nelayan bernama Solihin. Namun, 1 orang penumpang dipastikan meninggal dunia, 3 orang masih dalam pencarian, dan 3 lainnya dilarikan ke RSUD Grati untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Senin 14 Juli 2025 siang, tim gabungan dari BPBD, Tagana Dinas Sosial, dan Satpol Lairut masih terus melakukan penyisiran di lokasi kejadian untuk menemukan 3 korban yang hilang. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait identitas korban yang hilang. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan nelayan untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca saat melaut. Java TV melaporkan. Menjelang tenggat tarif baru dari Amerika Serikat, ekspor Cina melonjak hampir 6%. Namun di balik kinerja positif ini, pasar masih dilanda kewaspadaan terhadap risiko perang dagang yang kian meluas. Data Bea Cukai Cina yang dirilis pada Senin 14 Juli menunjukkan ekspor naik 5,8% secara tahunan di bulan Juni. Angka ini melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan kenaikan sekitar 5%. Kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan pengiriman ke Amerika Serikat yang meningkat hingga 32,4% secara bulanan, meski secara tahunan masih tercatat negatif. Para pengusaha di Cina dikabarkan berusaha mempercepat pengiriman untuk menggunakan momen pengurangan tarif sebelum tenggat 12 Agustus yang ditetapkan Washington. Namun di tengah kenaikan ini, analisis pasar menyatakan kekhawatiran. Kemungkinan kembali naiknya tarif Amerika, termasuk terhadap negara-negara BRICS, dinilai dapat menghapus margin keuntungan produsen Cina secara signifikan. Di tengah ketegangan global, Cina juga mencatat kenaikan ekspor tanah jarang hingga 32% dari bulan sebelumnya, dan surplus perdagangan yang melonjak menjadi 114,7 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Juni.
Di sisi impor, Cina menunjukkan pemulihan dengan naik 1,1%, didukung impor minyak mentah yang capai level tertinggi sejak 2023. Impor biji besi dan kedelai dari Brasil juga mengalami lonjakan sebagai upaya Beijing untuk melakukan diversifikasi pasokan. Namun meski ada kesepakatan dagang parsial pada Juni lalu, pasar belum sepenuhnya yakin bahwa perang dagang global akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan tengah tarif makin dekat, ekspor Cina masih berkembang positif. Namun keputusan politik dan perdagangan global diprediksi akan menentukan arah pasar dalam beberapa bulan ke depan. Java TV melaporkan. Kekerasan sektarian kembali mengguncang Suriah. 6 aparat keamanan dilaporkan tewas dalam bentrokan antara milisi Druze dan kelompok Baduy di kota Sweida. Ketegangan meningkat usai aksi penculikan. Sebanyak 6 anggota pasukan keamanan Suriah dilaporkan tewas dalam konflik sekretarian yang melanda kota Swedia, wilayah mayoritas Druze di selatan Suriah. Bentrokan bermula sejak Minggu saat kelompok milisi Druze terlibat konfrontasi dengan pejuang suku Baduy. Insiden ini menjadi bentrokan sektarian pertama di pusat kota setelah berbulan-bulan ketegangan di sekitarnya. Pemerintah Suriah telah mengerahkan unit militer ke Swedia untuk memulihkan keamanan. Namun hingga Senin bentrokan masih berlanjut dan memicu korban di pihak militer. Media lokal Swedia melaporkan bentrokan terjadi saat pasukan pemerintah mencoba mengendalikan situasi di dalam kota. Seorang pejabat pertahanan mengonfirmasi 6 prajurit tewas dalam insiden tersebut. Sejak Presiden Bashar al-Assad digulingkan akhir tahun lalu oleh kelompok pemberontak Islam, pemerintah Suriah berada dalam krisis kekuasaan. Fraksi bersenjata dari etnis Druze dan Kurdi gagal diakomodasi dalam struktur pemerintahan baru. Berbeda dengan fraksi Sunni yang telah lebih dulu terintegrasi. Konflik di Swedia juga diperpanjang oleh posisi Israel yang menolak kehadiran militer Suriah di selatan Damaskus. Israel secara tidak langsung mendorong pembentukan zona demilitarisasi di daerah tersebut. Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Katab, mengakui bahwa tidak berfungsinya lembaga negara menjadi penyebab utama konflik. Bentrokan terbaru diduga dipicu serangkaian aksi penculikan yang memunculkan tensi sektarian, termasuk kasus terbaru seorang pedagang Druze yang diculik di jalan raya utama penghubung Damaskus dan Swedia. Konflik di Swedia mencerminkan kompleksitas politik dan sektarian di Suriah pasca kejatuhan rezim. Dengan absennya struktur negara yang stabil, kekerasan diprediksi masih akan terus berlanjut di wilayah-wilayah rawan. Java TV melaporkan. Viral di media sosial, video ritual di puncak Gunung Lawu menuai beragam komentar. Polisi memastikan kegiatan itu adalah bagian dari tradisi Suro yang berjalan aman dan terkendali. Sebuah video pendek berdurasi 23 detik mendadak viral di dunia maya. Dalam video tersebut tampak sejumlah orang berpakaian putih menggelar ritual di puncak Gunung Lawu, tepatnya di Hargodumilah. Mereka terlihat mengitari tugu, sementara yang lain duduk melingkar di sekitarnya. Sejumlah pendaki yang berada di lokasi terlihat merekam, namun tak mengetahui maksud dari aktivitas tersebut. Unggahan itu segera memicu spekulasi di berbagai platform media sosial. Pihak kepolisian menyatakan, video tersebut memang diambil di lokasi puncak Lawu. Hal ini dipastikan setelah koordinasi dengan perhutani dan pengelola wisata setempat. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakarsa menjelaskan bahwa ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi spiritual yang kerap dilakukan di bulan Suro. Aktivitas itu berlangsung pada Jumat 11 Juli dan dihadiri juga oleh pengunjung lain tanpa terjadi gangguan atau insiden. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengimbau agar setiap pendaki atau peziarah menghormati aktivitas spiritual yang ada di Lawu. Selama kegiatan tidak melanggar hukum maupun norma sosial, kehadirannya masih dalam koridor budaya dan kebiasaan lokal. Puncak Gunung Lawu memang kerap dijadikan lokasi ritual spiritual terutama pada bulan Suro. Di tengah keragaman pendaki, semangat saling menghormati, aktivitas budaya menjadi kunci kenyamanan bersama.
Java TV melaporkan. Setelah fatwa haram dikeluarkan, MUI Jawa Timur mendesak pemerintah daerah segera membuat regulasi jelas terkait sonorek. Usulan ini meliputi izin, standar pemakaian, dan sanksi. Fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap penggunaan sonorek menjadi perbincangan publik dalam sepekan terakhir, dengan mengacu pada pengaduan masyarakat yang mencapai ratusan tanda tangan. MUI Jatim menilai sonorek kerap digunakan di luar batas wajar, volume tinggi, frekuensi bass yang berlebihan, serta unsur hiburan yang dicampuri aksi tidak senonoh menjadi dasar pertimbangan fatwa haram tersebut. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim, Solihin Hasan, meminta Pemprov dan Pemkab Kota di Jawa Timur segera membuat aturan teknis. Regulasi ini meliputi izin penggunaan, batasan teknis suara, hingga sanksi jika melanggar norma sosial dan agama. MUI Jatim juga meminta Kementerian Hukum dan HAM menunda pemberian hak kekayaan intelektual untuk sonorek, sebelum ada komitmen perbaikan dari pelaku usaha di bidang tersebut. Sonorek sendiri merupakan sistem audio dengan daya besar yang sering digunakan dalam kegiatan hiburan warga seperti hajatan dan pawai. Penggemarnya cukup besar di wilayah pedesaan di Jawa Timur. Namun di saat bersamaan, keluhan tentang getaran suara dan kebisingan juga terus muncul, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan Pemprov tidak tinggal diam. Pihaknya tengah menggodok regulasi lintas sektor yang berimbang antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Di tengah dinamika antara nilai tradisi dan norma sosial, polemik sonorek mengungkapkan perlunya regulasi yang tegas namun tetap adil. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara hiburan dan ketertiban publik. Java TV melaporkan. Tragedi di tengah kemeriahan funbike di Jembatan Suramadu, seorang pesepeda tewas setelah ditabrak pickup yang diduga dikemudikan sopir mengantuk. Sopir langsung melarikan diri dari lokasi. Peristiwa nahas terjadi di kilometer 3400 jalur Jembatan Suramadu arah Surabaya. Taufik Hidayat 57 tahun, warga desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, tewas di tempat setelah ditabrak mobil pickup saat mengikuti rombongan pesepeda menuju Funbike Indomaret 2025. Menurut keterangan polisi, mobil pickup putih tiba-tiba oleng ke kiri, menabrak pembatas jalan dan menghantam sepeda korban dari belakang. Taufik terpelanting dan mengalami cedera berat di kepala. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik saat kecelakaan terjadi. Usai menabrak korban, pengemudi langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Saat ini pihak kepolisian tengah mengidentifikasi identitas pengemudi dan melacak mobil yang terlibat dalam insiden ini. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Syamrabu, Bangkalan dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melintasi jalur khusus kendaraan roda 4 di Jembatan Suramadu, termasuk pesepeda dan pengendara motor yang sering melanggar aturan tersebut. Kecelakaan di Jembatan Suramadu ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk edukasi bagi peserta event untuk menghindari jalur rawan resiko. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.